Kami berkumpul. Ya, malam tuh. Tahu nggak tahu. Rumah Bapak milik Itu Gempa berkekuatan 4,4 skala Richter kembali mengguncang Tarakan pada Sabtu 7 November 2025 yang menyebabkan kerusakan rumah di sejumlah titik. Sebelumnya gempa juga sempat terjadi pada Rabu 5 November 2025 kemarin dengan magnitudo 4,8 skala Richter. Dan untuk data sementara dari BPBD Tarakan mencatat laporan dampak kerusakan gempa sejak gempa utama dan terakhir yang merupakan gempa susulan, yakni ada sebanyak 55 titik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Kaltara, Andi Pausiah. Rekan Andi, silakan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari lokasi TKP dampak kerusakan dari gempa yang terjadi tepatnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2025 kemarin. Sebelumnya terjadi 2 kali gempa yang dengan kekuatan magnitudo yang cukup besar. Pertama, gempa terjadi pada hari Rabu tanggal 5 November 2025 dengan kekuatan gempa sebesar 4,8 skala Richter. Kemudian lanjut pada hari Sabtu tanggal 7 November 2025 atau berjeda sekitar 4 hari, kembali gempa dengan kekuatan magnitudo sekitar 4,4 skala Richter juga mengguncang kota Tarakan, sehingga total keseluruhan gempa yang tercatat BMKG sebanyak 8 kali, itu termasuk juga dengan gempa susulan. Dari gempa yang terjadi di kota Tarakan ini menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan, di mana didapati ada sekitar 55 titik terjadi kerusakan dampak dari gempa yang terjadi di kota Tarakan. Dari 53 titik ini sendiri terdapat sekitar 42 rumah, khususnya di wilayah pesisir timur Tarakan, mengalami kerusakan, dan 6 diantaranya mengalami kerusakan yang cukup berat. Dalam hal ini Kepala BPBD Kota Tarakan, Bapak Yonsep, menyampaikan pihaknya sudah melakukan tinjauan, lalu kemudian juga bersama semua unsur Forkopimda juga dari Bapak Wali Kota Tarakan sudah melakukan tinjauan ke beberapa lokasi terdampak dari gempa, di mana lokasi rumah ambruk salah satunya di RT 13 Kelurahan Gunung Lingkas. Lebih lanjut dikatakan Kepala BPBD Kota Tarakan, saat ini memang belum dilakukan penetapan status tanggap darurat karena memang belum masuk dalam kategori sebagai status tanggap darurat. Adapun untuk penanganan terhadap para korban gempa sendiri, saat ini mereka ada yang dievakuasi ke rumah keluarga dan juga ada opsi untuk ditawarkan ke Rusunawa. Namun memang pada umumnya sebagian ada yang memilih untuk tinggal sementara di rumah keluarga. Dan penanganan lanjutnya juga dari pemerintah kota sudah mewacanakan untuk melakukan mengupayakan anggaran untuk dilakukan bedah rumah, khususnya mereka para korban terdampak gempa. Lalu kemudian juga untuk ke depan akan dilakukan kegiatan simulasi. Saya juga berhasil mewawancarai salah seorang korban gempa, Bapak Samsir, di RT 13 Kelurahan Gunung Lingkas. Ia menyampaikan untuk gempa pertama pada tanggal 5 November 2025 kemarin memang rumahnya hanya mengalami keretakan. Namun kemudian ketika gempa kedua terjadi di tanggal 7 November 2025, gempa dengan kekuatan sekitar 4,4 skala Richter menghancurkan dinding kamar rumahnya di bagian belakang, sehingga rumahnya kini sudah menurutnya tidak layak untuk ditempati. Saat ini pihaknya juga menunggu bantuan pemerintah
untuk penanganan lanjut. Demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Gempa yang pertama retak. Ininya miring sudah begini. Oh, memang sudah miring. Miring, retak semua rumah nih dalamnya. Kemudian kemudian kemarin, datang lagi, ya itulah sorenya tuh gempa hancur gitu. Posisi Bapak lagi ngapain di situ pada saat kemarin? Saya memang takut, memang sudah retak pertama sudah dulu pertama itu saya memang di depannya sudah keluar, sudah asingkan ini sudah. Oh, enggak di dalam rumah. Enggak dalam lagi sudah. Ini awalnya kamar Pak ya? Kamar saya pertama itulah. Pertama gempa itu kan. Tim kita masih di lapangan menindaklanjuti laporan maupun yang diketahui oleh tim. Jadi jumlah dampak daripada gempa kemarin itu dari tanggal 5 sampai tanggal 8 itu berjumlah 55. Tapi yang rusak berat berdasarkan asesmen sementara itu ada 6 rumah penduduk. Kalau untuk gedung kantor cuma rusak ringan aja. Yang sedang juga ada. Tapi kalau kantor pemerintah tidak ada yang sedang. Terus penanganannya sendiri nanti seperti apa? Yang pertama ini kan yang kita lakukan itu kan karena tidak adanya penetapan status tanggap darurat karena tidak memenuhi syarat ya dalam hal penetapan itu. Yang paling utama yang kita lakukan itu memberikan bantuan logistik ke masyarakatnya yang berdampak terhadap seperti yang 6 unit tadi. Nah, tadi malam juga sudah kita lakukan langsung ke lapangan. Bau tuh hampir sangat tuh. Sangat kecium. Nah, itu waktu itu akan surut dan nanti naik. Tapi pada saat surut itu kayu lagi. Oh, berarti dulu ini kayak tambahan. Ya, tambahan. Ini kan bau tuh hampir sangat tuh. Sangat kecium. Nah, itu waktu itu akan surut dan nanti naik. Tapi pada saat surut itu kayu lagi. Oh, berarti dulu ini kayak tambahan. Ya, tambahan. Ini kan main paku nih. Pak, nama siapa Pak? Pak Selamat. Pak Selamat. Di sini RT berapa? RT. Itu sini lah kami berkumpul. Iya, malam tuh. Tahu. Rumah Bapak milik. Itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.